Saat ini kita akan memulai pelayanan doa di sore hari ini. Dan sebelumnya saya ajak Anda dimanapun berada, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk saat sore hari ini. Engkau Tuhan tolong setiap kami. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh belas kasihan Tuhan. Jawablah doa pergumulan kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan. Engkau tilik mereka, dan Tuhan ampunkan dosa, salah, dan kelalaian. Engkau Tuhan pengasih dan penyayang, tolonglah setiap kami. Demikian kuduskan kami dan layakkan kami untuk seluruh rangkaian pelayanan doa ini. Demikian segala kuasa yang berbeda, dari si jahat bahkan yang digerakkan manusia, hamba-Mu hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau saat ini beracara oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, menjamah setiap kekasih-Mu dimanapun saat ini berada, menjamah saat ini dan menyembuhkan mereka, melepaskan dan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu mengucap syukur, membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dalam Markus pasal 11. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil kitab Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Sekali lagi, pembacaan kita terdapat dalam Injil kitab Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26 yang diberi judul Pohon Ara yang Sudah Kering, Nasihat Yesus tentang Doa. Demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka lihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu sendiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, percaya merupakan sebuah masalah. Banyak orang, termasuk di dalamnya orang Kristen, tidak bisa mempercayai doanya sendiri. Karena mereka sulit mencerna dengan pikiran bagaimana kuasa doa itu bekerja. Padahal yang namanya kuasa Tuhan bukan urusan pikiran manusia kita, tetapi urusan Roh Tuhan, dan yang hanya diperlukan di situ percaya. Kalau kita melihat sebuah peristiwa di mana pohon ara dikutuk, kemudian hasilnya besoknya kering, dan Petrus mengingatkan itu kepada gurunya, Tuhan Yesus, dan Tuhan minta mereka itu percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Kenapa? Karena kekuatan doa itu adalah pada percaya. Kuasa doa itu akan bekerja kalau orang percaya. Kalau orang tidak percaya, kuasa tidak akan bekerja. Dengar, Alkitab kita berisi pengalaman para nabi dan rasul, pengalaman hamba-hamba Tuhan dalam mengikuti mengiring Tuhan. Jadi pengalaman orang-orang yang mengalami hubungan dengan Tuhan. Alkitab kita berisi itu, dan bukan teori tentang Tuhan. Masalahnya percaya juga bukan teori. Itu di hati, di mana disitulah bait Allah, Roh Allah itu bisa bekerja. Saya melihat banyak sekali kesembuhan, tetapi saya juga melihat ada satu-satu orang yang tidak sembuh.
Mereka tidak dapat dijamah oleh Tuhan. Sepertinya ada sekat dan ada batas sehingga kuasa Tuhan tidak bisa menjangkau mereka. Kenapa? Karena masalah percaya, masalah iman. Iman itu seperti pelajaran yang lalu, bahwa iman itu sangat tergantung kepada perbuatan iman. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Nah, banyak orang percaya tapi mendirikan dasar percayanya itu kepada hal yang salah dan keliru. Ada orang saya ingatkan, Ibu, saya ingatkan yang bersangkutan semalam, Ibu, tolong, masalah Ibu ini kan masalah pribadi Ibu. Jadi Ibu sudah berdoa ini sakitnya sudah setahun. Tapi karena sudah pergi ke banyak pendoa dan sudah menghubungi banyak pendoa, tetapi tidak ada hasil. Dia bilang kalau setelah didoakan saat itu juga hilang, kemudian datang lagi. Saya bilang, benahi diri Ibu, introspeksi, retrospeksi lagi. Masalahnya, 1 dari 3 hal saya akan katakan kepada Ibu itu. Saya bilang, Roh Kudus bilang, Ibu itu sulit mengampuni orang. Sulit memaafkan, bahkan kesalahan orang Ibu simpan-simpan. Bagaimana doa Ibu didengar dalam doa Bapa kami, bahkan seperti yang ditulis dalam bagian firman ini, bahwa kalau ada sesuatu, masalah kita, di antara kita harus meminta ampun dan mengampuni atau memaafkan orang. Walaupun kita tidak ketemu orangnya, kita maafkan. Kita maafkan apa yang telah terjadi, apa yang dia perbuat, kita minta maaf, minta ampun. Kita berdamai dan kita juga mengampuni dia. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita mengampuni dia. Sehingga doa kita didengar, sehingga permintaan kita itu dapat dijawab. Masalahnya banyak doa itu terbentur di sini. Mereka tidak dapat mengampuni. Seorang teman saya, teman baik saya, seorang ibu, dia bilang, saya bilang begini kan, ini masalah yang dilakukan teman Anda ini kan keterlaluan sekali ya. Tapi bolehkah Anda memaafkan? Bolehkah Anda memaafkan? Dia bilang, tidak bisa, saya tidak dapat memaafkan. Saya tidak dapat mengampuni dia. Nah, ini masalahnya. Kita akan jadi lemah dan kekuatan doa kita, kuasa doa tidak akan bekerja kalau asas pengampunan ini tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jika Anda punya masalah dengan si A, si B, si C, selesaikan dalam doa Anda, minta belas kasihan Tuhan agar Anda mempunyai hati untuk mengampuni, hati untuk mengasihi. Karena kekurangan kasih, orang tidak dapat mengampuni. Semakin besar kasih Tuhan dalam hati orang, maka semakin dapat dia memaafkan dan mengampuni orang. Kalau orang kekurangan kasih, sulitlah dia mengampuni. Sulit. Sebab itu kalau ada roh Allah dalam diri orang, salah satu indikasi dia dapat mengampuni. Seperti apapun yang dilakukan orang, dia dapat mengampuni dan memaafkannya. Ini. Jadi, percaya itu bukan teori. Menyangkut hubungan dengan Tuhan Allah. Sebuah hubungan yang berkesinambungan. Bukan sebuah hubungan yang dibangun sekali saja selesai, tidak. Sebuah hubungan yang berkesinambungan. Karena cara Allah untuk membuat iman orang itu bertambah dan meningkat, exercise Allah itu kepada orang dari yang kecil-kecil dulu. Kemudian dia meningkat, sampai yang besar. Sampai seorang Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Kan mulai dari yang kecil-kecil. Sebelum peristiwa dia keluar dari Ur Kasdim juga, pasti ada yang kecil-kecil. Sehingga hubungan ini terbangun, berkesinambungan, dan dia percaya. Nah, masalahnya, bagaimana mungkin orang percaya kepada Tuhan kalau dia tidak pernah berhubungan dengan Tuhan? Dia tidak mengerti kekuatan dan kuasa Tuhan seperti apa. Ini masalahnya. Itulah sebabnya saya bilang tadi, kekristenan ini bukan teori. Isi Alkitab kita adalah pengalaman para nabi dan rasul, apa yang mereka alami dengan Tuhan. Ini yang diceritakan dan ditulis dalam Alkitab. Bukan sebuah teori dan teologi sebenarnya, karena iman terlepas dari itu, percaya terlepas dari teori. Percaya dalam hati. Suatu ketika ada seorang bapak, sakitnya itu dia lumpuh. Dia lumpuh, namanya James. Bapak James main doka di Kakas di Pahaleten sana. Kakas itu di Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, dia sempat lumpuh. Bertahun-tahun dia masuk keluar rumah saya tidak terselesaikan. Dan saya melihat orang ini ada iman, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Dia juga sudah berdoa. Pendeta-pendetanya juga sudah berdoa, tapi tidak ada jalan keluar. Bagaimana ini? Dia telepon saya di sore hari dan dia bilang,
Pak Pendeta tolong saya masuk keluar rumah sakit. Boleh dikata saya itu, saya lupa tepatnya, dibilang pokoknya kalau di jalan hidupnya itu dalam beberapa tahun itu, setengahnya itu, sekian tahun itu berada di rumah sakit, masuk keluar rumah sakit. Bolehkah saya ditolong? Bolehkah Tuhan menjamah saya dan menyembuhkan saya? Apa yang saya lakukan kepada Bapak James ini? Saya langsung bentak dia. Dia kan sudah bilang dia tidak bisa jalan, dia lumpuh karena sakitnya yang terlalu sering menggerogoti tubuhnya yang sudah tua. Saya bentak dia, saya berteriak, Pak James, berdiri. Saya bilang berdiri, dalam nafas berdiri. Dia langsung berdiri. Saya bilang jalan, dia jalan. Dia sudah tidak sadar, dia jalan. Saya bilang kemudian, Pak James, berlari, dia lari. Sore itu istrinya kira dia sepertinya sudah gila. Padahal dia sedang menerima mujizat Tuhan. Dan itu sangatlah dia beriman. Tetapi tidak dapat menyelesaikan, tidak dapat membuat sebuah penyelesaian tentang imannya. Ini juga sebuah masalah. Banyak orang punya iman juga, tapi tidak dapat menyelesaikan, membuat jalan akhir, atau membuat final, membuat akhir dari imannya ini. Jadi ini juga perlu dibantu oleh orang-orang yang lebih senior. Apakah mungkin pastormu, pendetamu, gembalamu? Mungkin mereka bisa membantu. Nah, saudara penonton, percaya itu bukan perkara yang remeh. Dia sebuah hal yang istimewa, sangat eksklusif. Dan orang percaya, rentetannya dalam Alkitab tercatat. Orang percaya tercatat, namanya tercatat. Dan apa yang dilakukannya dicatat. Nah, mungkin kita di akhir zaman, di permulaan akhir zaman, atau di awal akhir zaman ini, tidak akan tercatat seperti mereka. Tetapi penting sekali untuk memegang Tuhan apapun itu. Memegang Tuhan apapun itu. Saya pernah mengalami berbagai hal yang memang akhirnya saya putuskan bahwa saya harus percaya. Karena firman bilang seperti tadi dibacakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Masalahnya banyak orang tidak punya kekuatan untuk menerima. Kenapa? Karena mereka juga bingung sebenarnya. Berdoa, misalnya mereka berdoa itu, mereka berbicara Allah, mereka berbicara Tuhan, mereka berbicara Roh Kudus, tetapi sebenarnya mereka juga bingung. Tidak mengerti tentang itu. Nah, dalam berhubungan dengan Allah, penting sekali sebuah kepastian. Dan kita bicara, saya sering bilang kepada orang, ikuti doa ini, saya dapati dia imannya kurang. Atau bahkan hampir tidak ada. Ikuti doa ini, artinya apa? Yakini setiap kata yang diucapkan bahwa itulah yang terjadi, bukan hal lain. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita akan mendapatkan hasil doa kita kalau kita percaya. Ini di sini kan masalah gunung yang dicampakkan ke laut. Kalau kita percaya itu boleh. Tapi kan masalahnya yang penting dan mendesak, yang urgent adalah setiap Anda mungkin butuh kesembuhan dan pelepasan. Anda mungkin butuh jalan keluar untuk masalah finansial Anda, atau masalah rumah tangga Anda yang terancam dengan perceraian karena sudah di pengadilan, atau mungkin masalah anak Anda yang sudah melampaui batas, atau masalah tetangga Anda yang selalu juga menekan Anda, atau masalah orang tua Anda juga yang selalu menekan Anda. Anda itu hanya butuh itu. Bukan soal gunung, tapi kesembuhan, pelepasan, dan solusi-solusi masalah Anda. Sedangkan gunung boleh, apalagi hanya soal kesehatan Anda, itu urgent, penting, dan mendesak. Tuhan melihat dan Tuhan pasti menjawab. Hanya apakah Anda cukup memenuhi syarat untuk menerima kesembuhan dan pelepasan? Ini masalahnya. Iman itu adalah harga yang kita butuhkan untuk sebuah mujizat. Kita harus membayar dengan iman pertama-tama dan terutama kepada Tuhan, sehingga dengan mudah kesembuhan itu kita dapatkan dari Tuhan. Saya kira cukup, nanti kita akan lanjutkan besok hari. Terima kasih bagi Anda yang punya pergumulan, silakan Anda hubungi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranto Kemansang. Dan kami membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranto Kemansang.
Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Arni Friska. Butar-butar. Shalom Pak Pendeta, saya mohon doakan anakku Jimmy Putrawi yang sekarang terikat dengan kuasa gelap dan tinggalkan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Ya, Ibu. Yang lalu minggu kemarin saya sudah bilang Ibu, yang doa pengikatan dan pengusiran roh jahat itu diputar, taruh fotonya. Karena ada beberapa orang lagi yang saya suruh itu dan itu efektif. Efektif. Langsung keadaan hati orang yang terpengaruh atau terikat roh jahat itu langsung terlepas. Tapi tentunya dalam sebuah ketekunan, putar ulang-ulang. Dan taruh fotonya di situ. Kalau memang kuasa jahat, dia akan terlepas. Tiba-tiba dia muncul di depan rumah, atau tiba-tiba dia sudah masuk di rumah dan bercerita dengan ibu. Coba berpikir seperti itu. Inilah indikasi orang percaya. Menerima sesuatu yang akan terjadi dan terimanya kapan? Sekarang terima. Ibu terima dengan iman. Keadaan itu menjadi baik. Keadaan itu menjadi baik dan ibu itu boleh mendapatkan putra ibu itu lagi. Datang ke rumah dan terjadi komunikasi lagi yang baik. Dan apa yang ibu harapkan dari putra ibu itu boleh terjadi. Ibu ciptakan kreativitas, bahkan imajinasi. Orang percaya itu adalah kunci. Adalah kunci. Bayangkan Tuhan Allah berbicara kepada Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut banyak dan seperti bintang di langit banyaknya. Maksudnya turunan alamiah jasmania dan juga keturunan rohani termasuk kita. Seperti bintang di langit banyaknya. Nah, ini pegang. Ibu yakin dan pegang, memang yang menggoda itu adalah pikiran kita yang tidak bagus, pikiran kita yang tidak benar, dan suka mencela-mencela ke sana ke sini. Bagaimana kalau bagaimana? Jangan tanya, pegang saja, percaya dan terima. Itu yang akan terjadi. Tidak ada doa yang sia-sia. Yang sia-sia itu doanya orang yang tidak percaya. Saya kira ini Ibu Arni, tolong diperhatikan. Angkat tangan Anda, arahkan kepada putra Anda di mana ia berada, atau bayangkan Anda sementara menumpangkan tangan di dahinya. Tuhan, Engkau tolong kekasih-Mu ini dan berkati ia. Anaknya Tuhan kembalikan. Terima dengan iman. Tuhan kembalikan dan segala ikatan yang jahat dilepaskan dan diputuskan. Kuasa doa bekerja menjama anaknya dan menjama ibu ini dalam kepastian, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada orang percaya yang tersia-sia. Engkau Tuhan tolong selesaikan masalah ini. Diputuskan segala kuasa yang bekerja pada anaknya, kuasa jahat dan kuasa daging manusia, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian anaknya terbebas dan terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan dari Ibu Jenny Tete. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta, tolong doakan saya sakit pinggang. Sakit sudah 2 hari ini. Pegang dengan tangan kanan Ibu. Ibu Jenny pegang dengan tangan kanan pinggangnya. Terima dengan iman. Anda juga yang sakit pinggang. Anda yang sakit pinggang pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jama pinggang yang sakit dari kekasih-Mu Jenny dan setiap kekasih-Mu yang juga punya sakit di pinggang, baik pinggang kanan dan kiri. Jama dan sembuhkan rasa sakit radang. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, rasa sakit di pinggang hilang. Pinggang ringan dan normal, demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Marcel Riri. Shalom Bapak Pendeta. Bapak Beta minta tolong doakan Beta pengusaha sembako Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Angkat tangan kanan. Anda ingin diberkati, salah satu kunci, jangan lupa hak Tuhan. Perpuluhan Anda itu penting. Saya tidak tahu Anda gereja apa, tapi hukum itu harus dilakukan. Mungkin kepada pastor Anda diberi, kepada gembala atau pendeta Anda di gereja Anda. Ya, angkat tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jama kekasih-Mu ini berkati dengan kemujuran keberuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda juga yang punya usaha apapun juga angkat tangan kanan. Tuhan Yesus engkau berkati kekasih-kekasih-Mu ini dan beri mereka kemujuran keberuntungan dan rezeki dari-Mu. Segala kuasa yang menghalang Muhammad merintang sial dan kendala, hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berkat-Mu mengalir
mengalir atas mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik itu sakit tulang, asam urat, tekanan darah tinggi, jantung, paru-paru, atau segala jenis penyakit atau yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan masih banyak jenis-jenis doa yang ada di YouTube Bapak Pendeta Lefran Takumansang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu saudara-saudari, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau bisa juga PS.Lefran Takumansang. Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa tersebut yang ada di YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang punya masalah dengan cara berpikir Anda sering khawatir, gelisah, dan cemas. Terlalu berlebihan, terlalu over di dalam berpikir tentang sesuatu hal, bahkan teringat-ingat terus sampai Anda sulit tidur. Jenis doa ini ada di YouTube saya, tapi saat ini Anda pegang ubun-ubun Anda dengan tangan kanan, kurang lebih seperti ini. Pegang dengan tangan kanan dimanapun Anda berada. Kita berdoa, Tuhan, Engkau jamah dan tolong kekasih-kekasih-Mu yang punya masalah. Pikiran mereka sering tidak terkendali, cemas, gelisah, kekhawatiran yang berlebihan. Engkau jamah dan lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berkubang dalam pikiran-pikiran yang tidak perlu, yang adalah sampah dalam jiwa mereka, pikiran mereka, Hamba-Mu tolak dalam nama Yesus, dibersihkan jiwa mereka. Roh Kristus Yesus Tuhan masuk dalam otak mereka, menjamah mereka, melepaskan, memberi damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan dalam pikiran dan dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Haleluya. Amin. Dan dari Ibu Deborah Feinsenem, Bapak Pendeta, tolongkan anak saya yang sakit lambung. Ya, pegang dengan tangan kanan lambungnya. Apakah anaknya sudah cukup besar atau masih kecil? Coba pegang, ibu pegang, atau kalau dia sudah besar, dia pegang saja di sini dengan tangan kanan. Anda juga yang punya sakit di lambung, asam lambung atau MA, pegang dengan tangan kanan. Termasuk sakit pencernaan, pegang dengan tangan kanan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah lambung yang bermasalah, gas dan asam keluar. Demikian juga dalam nama Tuhan Yesus, sakit asam lambung dan sakit MA sembuh. Rasa sakit radang hilang, rasa nyeri hilang, sembuh ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian juga untuk mereka yang sakit pencernaan, Engkau jamah dan sembuhkan. Buat pencernaan normal di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, yang jenis dua itu, asam lambung, MA, dan juga pencernaan itu sudah ada di YouTube saya, Anda ikuti saja. Ada yang sekali saja selesai, tapi jika belum, Anda boleh ikut berulang-ulang sampai Anda sembuh. Tergantung iman Anda. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0812 8855 9499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang, atau bisa juga lewat via Messenger. Dan masuk dari telepon WhatsApp. Ya, shalom. Shalom. Ya, dengan bersiapa ini?
Ya, dengan Bro siapa? Dari mana? Saya dari Malaysia. Ya, dengan siapa? Saya lagi sakit dada. Iya, ini dengan siapa ini? Nama Anda maksud saya. Nama saya Maharin. Maharin. Ah, Ya. pegang dadanya. Itu sesak, maksudnya dadanya sesak itu. Dadanya rasa keras, berat, sakit, ya ada nggak sedikit sesak napas, sakit leher. Oke, pegang dengan tangan kanan ya. Tolong diimani. Kunci dari kuasa Tuhan bekerja adalah iman Anda kepada Tuhan Yesus. Pegang dengan tangan kanan, rilekskan saraf Anda, lemaskan otot-otot tubuh Anda. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia. Sakit di dada, di paru-paru, sesak nafas, rasa berat, dan rasa sakit dan nyeri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah paru-parunya dan sembuhkan. Dan juga jamah lehernya dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, Bro, bagaimana? Halo? Ya, gimana? Ya. Coba dicek bagaimana paru-parunya, dadanya bagaimana? Leher ya sedikit ada lagi. Dadanya udah nggak ada. Nah, leher lagi. Pegang lehernya dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah lehernya dan sembuhkan. Sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Semua gangguan, baik di leher dan juga di paru-paru, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, rasa sakit dan nyeri hilang. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana, Bro? Oke. Udah lega sedikit. Tunggu, lega sedikit maksudnya bagaimana? Sekarang Bro bilang, dalam nama Yesus lega 100%. Bilang. Ya. Bilang, dalam nama Yesus lega. Yesus sudah Lega 100%. dalam nama Yesus lega sudah hilang. Ya, amin. Gimana? Ya, Bro, gimana? Di dada ada sedikit dada. Ya, oke. Pegang lagi dengan tangan kanan ya. Tolong nih, buka mulutnya. Dalam nama Yesus rasa sakit di dada hilang. Rasa sakit di dada hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Ringan dan normal dadanya, paru-parunya normal dalam nama Yesus. Engkau jamah bronkus dan engkau jamah sekat-sekat dan ruang yang ada di paru-paru. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Oksigen yang masuk normal dalam nama Yesus. Dan juga engkau berkati ya. Dalam nama Tuhan sembuh. Ringan dan normal demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, halo? Halo. Ya, gimana? Ya, udah. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Ya, Yesus. terima kasih, Pastor. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan Anda, bukan saya, Bro. Ya, oke. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati Anda. Ya. Salam. Shalom. Ya, penonton sekalian, Anda yang mau masuk untuk berdoa, tolong Anda imani. Percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mustahil kalau tidak percaya. Nah, silakan Anda masuk, hubungi, saya akan layani Anda saat ini juga. Bapak Ibu Saudara penonton, bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami atau berpartisipasi mendonasi pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara penonton boleh menghubungi di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin berpartisipasi atau mendonasi pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor di nomor 0812-8855-9499. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak hati untuk membantu mendonasi atau berpartisipasi lewat pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor tersebut.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Sejak Kristiani Siliwu. Shalom Pak Pendeta, saya mohon doakan ibu saya semoga cepat sembuh dari penyakitnya. Saat ini sudah hampir 2 tahun lebih. Semoga ibu saya diberi umur yang panjang dan kesehatan. Ya, kurang jelas sakitnya apa. Saya mau ingatkan Anda, lain kali kalau mau kasih tahu jelas teknisnya sakit apa, misalnya contoh yang tadi paru-paru, atau sakit kepala, atau sakit lever misalnya kan, supaya jelas berdoanya terarah. Saya bisa terarah ke sasaran itu. Kalau Anda bersama ibu Anda boleh pegang dengan tangan kanan. Bagian-bagian mana yang sakit tubuhnya pegang dengan tangan, atau sekaligus saja di satu titik yang sakit. Tolong katakan kepada ibu Anda saat ini, tolong diimani. Saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun juga dari dulu sampai sekarang. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Jadi percayalah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini, yaitu untuk permintaannya menyangkut ibunya yang sakit, jamah dan sembuhkan. Sakit penyakit di tubuh ibunya, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Tubuhnya fit, sehat dan kuat. Rasa sakit dan nyeri di tubuh hilang. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibunya dengan kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, dan hidup yang benar. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan dari Ibu Catherine, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Lefran atas doa-doanya. Gigi dan tanganku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Sakit gigi sama sakit tangan. Ya, oke. Tuhan yang menyembuhkan Anda, Ibu Catherine, bukan saya. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Arni Friska Butar-Butar, amin, makasih Pak Pendeta. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Seperti yang Ibu percaya itu yang terjadi. Karena apa yang orang percaya, apa yang kita percaya, itulah yang akan terjadi. Tuhan memberkati Ibu. Dan dari Indialai, Bapak Pendeta doakan kaki saya sebelah kanan selalu sakit. Ya. Anda pegang bagian yang sakit, di bagian mana lutut atau bagian mana, pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu untuk sakit di kaki kanan, jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri di kaki kanan hilang. Rasa sakit dan nyeri keluar dalam nama Yesus. Demikian kaki kanan ringan dan normal. Ringan dan normal dan tidak sakit lagi. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan dari David Napitu Pulu, Shalom Pak Pendeta, tolong doain ya ibuku, soalnya ibu ada sakit asmanya. Makasih ya Pak Pendeta. Bro David saya belum isi. Nanti minggu depan ini mungkin saya akan isi untuk khusus untuk paru-paru termasuk asma. Nanti tolong diperhatikan. Pegang paru-parunya dengan tangan kanan. Pegang paru-parunya dengan tangan kanan. Lemaskan otot dan rilekskan sarafnya. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu yang sakit asma. Anda juga yang sakit asma. Anda juga yang sakit nafas dan sakit paru-paru. Pegang dengan tangan kanan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Asma keluar dalam nama Yesus. Penyempitan pembuluh. Penyempitan ruang. Demikian Engkau buat terbuka. Dan juga radang. Sembuh di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang. Dan asma sembuh di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Asma sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua sakit di paru-paru sembuh di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan asma, TBC. Engkau jamah semua jenis virus, bakteri dan jamur termasuk paru-paru basah. Engkau jamah
dan juga semua sakit paru-paru Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu asam urat, asam lambung, jantung, kolesterol, atau yang terikat dengan kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga bisa PS Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan masih banyak doa-doa yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara-saudari, dan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menontonnya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Anda yang sakit ambeien. Anda yang sakit ambeien. Anda pegang dari luar dengan tangan kanan di bagian itu. Kita berdoa saat ini, arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit ambeien, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Hemoroid keluar di dalam nama Yesus. Hemoroid keluar dan ambeien sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ambeien sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pendarahan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Ambeien sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima kesembuhan Anda dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masuk dari layanan telepon. Ya, gimana dengan Ibu siapa ini? Ya, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Iya, Ibu. Bisa dengar suara saya? Enggak, orang dari Malaysia banyak berobat juga, Bro. Oh, dari iya. Malaysia. Iya, gimana, apa yang dapat saya mau doakan, apa Bu? Dia telepon kayak gitu. Ya, belum kena nanti suara, tapi Sakit apa? Ya, bagaimana? Sakit apa yang mau didoakan? Sakit apa yang mau didoakan ini? Ya, kalau boleh Anda masuk di WhatsApp atau di Messenger. Tolong Anda kalau boleh masuk di Messenger atau di WhatsApp saya. Sehingga lebih sederhana. Jangan telepon biasa begini, apalagi dari jarak jauh, seperti dari Malaysia kan. Tolong Ibu masuk saja di Messenger atau di WhatsApp. Terima kasih. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Seli Abul Lada Kawung. Shalom Bapak Pendeta, tolong doakan mama saya yang saat ini ditutupi dan dibodohi oleh kuasa gelap, sehingga mama tidak mau mendengarkan kami. Kalau itu kuasa gelap, Anda masuk di YouTube saya, itu lihat doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Putar berulang-ulang. Kalau dia pengaruh kuasa jahat, itu cepat dia terbuka. Cepat dia terbuka. Jadi jangan lupa subscribe. Sekarang, apakah Anda bisa pegang ibu Anda atau arahkan tangan kanan Anda ke ibu Anda? Silakan, apakah bisa pegang dengan tangan kanan ibu Anda di bagian kepala atau arahkan tangan kanan Anda ke ibu Anda? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah permintaan kekasih-Mu ini untuk ibunya, jamah, dan tolong berkati ibunya dengan cara berpikir yang benar. Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus, dan juga Engkau tolong ia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ia agar ia terlepas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik,
dan yang jahat dalam nama Yesus. Demikian diberkati kekasihmu ini dan tolong ia. Demikian terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Eti Bani, doakan usaha peternakan Bapak saya di Kupang. Ya, Ibu. Saya bukan seperti tukang jual baju, Bu. Hari ini buka, besok buka, lusa buka. Sekali berdoa, doa orang benar itu besar khasiatnya. Sekali berdoa, terima dengan iman. Jadi ibu harus percaya doa itu. Kalau ibu tidak percaya, saya mau ulangi doa yang sama ini 1000 kali pun tidak akan ada hasilnya. Kalau ibu yang didoakan atau bapak ibu yang didoakan tidak percaya. Saya sudah mendoakan ini, saya tahu beberapa kali. Ibu putar lagi itu Facebooknya, diputar lagi itu siaran langsungnya itu Facebook Live. Di beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, saya sudah berdoa itu. Terima dengan iman. Kesalahan kita adalah mempercayai Tuhan. Kita tidak yakin, kita tidak percaya. Kuasa orang benar itu, kuasa doa orang benar itu sangat mujarab. Terima dengan iman. Terima dengan iman untuk pertolongan Tuhan seperti doa saya itu terjadi. Sekarang langkah itu yang ibu harus tempuh. Jadi ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita terima doa kita. Dengar baik-baik. Saudara penonton, ada waktunya kita berdoa dan ada waktunya kita terima doa kita dengan iman. Ini yang saya mau bilang. Tahapan ini yang mungkin belum menerima yang kita doakan itu dengan iman. Terima saja dengan iman, Ibu. Saya kira ini Tuhan memberkati. Ya, dan dari Bapak Ioce Pundaak. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan penyakit ambeien yang saya alami. Amin. Pak Yoce, kalau boleh itu sebenarnya lewat saja telepon langsung. Baik lewat Messenger atau WhatsApp. Sebenarnya saya lebih suka itu, berdoa itu langsung saja telepon. Sehingga jelas. Kalau orangnya punya iman, pasti langsung sembuh. Pegang dengan tangan kanan dari bagian luar ambeien Anda. Tolong Anda imani. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu Yoce dan sembuhkan ia dari ambeien. Hemoroid keluar dalam nama Yesus. Anda juga yang sakit ambeien sekali lagi pegang dengan tangan kanan dari bagian luar. Engkau jamah ambeien sembuh dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dan hemoroid engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang, pendarahan berhenti dan ambeien sembuh. Sembuh. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Saya lagi dirawat di rumah sakit karena sakit jantung. Ibu ya ini? Ibu atau Bapak? Ibu. Ya, di YouTube saya ada doa jantung itu. Ada orang-orang yang ditolong Tuhan karena imannya. Dia dengar itu berulang-ulang sampai dia sembuh. Sakit jantung saya juga kurang tahu ibu maksudkan jantung apa. Apakah jantung koroner? Apakah jantung ibu lemah? Atau jantung berdebar? Atau sakit jantung apa? Ini harus jelas lain kali. Coba pegang dengan tangan kanan jantungnya. Tolong ibu imani. Tuhan Yesus, Engkau jamah, sakit di jantungnya hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Sakit jantung apapun itu. Sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ibu terima dengan iman. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang sakit jantung, pegang dengan tangan kanan jantung Anda. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit jantung. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jantung normal, detak jantung normal, jantung yang lemah normal. Demikian jantung koroner sembuh. Pembuluh arteri terbuka, darah dan oksigen berjalan lancar. Sumbatan-sumbatan terbuka di dalam nama Yesus. Jantung bengkak turun dan normal. Ukurannya normal di dalam nama Yesus. Gagal jantung sembuh di dalam nama Yesus. Sakit di jantung sembuh dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan sakit jantung di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh, ringan dan normal. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp dan juga lewat via Messenger lewat via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor WhatsApp 081288559499.
Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi langsung nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi, atau juga bisa menghubungi langsung lewat Messenger. Nanti akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, maksudnya Anda telepon langsung lewat dua layanan itu. Maksudnya itu Anda telepon langsung saat ini lewat dua layanan itu. Jadi terima kasih. Dan dari Maharindel, Shalom Pak Pendeta. Saya minta didoakan lagi sekali. Saya sakit paru-paru dan leher, rasa dada keras, berat, dan radang sesak nafas. Ya, pegang dengan tangan kanan ya. Tuhan Yesus, Engkau jamah kasih dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Paru-paru normal, demikian terjadi, sembuh dengan normal dalam nama Yesus. Rasa sesak nafas, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga rasa sakit dan jadi paru-paru, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di tenggorokan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ringan dan normal, terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, halo. Ya, sore. Pak Pendeta, Ya, sore. Gimana, Bro? sakit pinggang. Doakan sakit. Sakit pinggang. Ya, Sakit pinggang. Pegang dengan tangan kanan. Bro, pegang dengan tangan kanan. Sudah? ya, Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini yang sakit pinggang. Bahkan setiap kekasihmu yang sakit pinggang, yang memegang bagian yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Rasa sakit hilang, sembuh di dalam nama Yesus. Rasa nyeri hilang, pinggang dan buah pinggang, ringan dan normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Di dalam nama Tuhan sembuh, ringan dan normal. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terputus. Oke, nanti dikabarin lagi ya, Bro. Terima dengan iman, Tuhan Yesus memberkati Anda. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu asam urat, penyakit jantung, kolesterol, asam lambung, saluran pencernaan, atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan, dan masih banyak doa-doa lagi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu saudara-saudari dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumansang. Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang ada di YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi besok kita ada lagi Facebook Live di jam yang sama dengan tadi. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, tolong Anda imani. Dan saya pribadi sangat berharap jangan Anda masuk lagi, saya pikir jangan Anda masuk lagi di kolom komentar, kecuali ada sesuatu dan lain, mungkin Anda tidak punya pulsa atau bagaimana terbatas, Anda boleh masuk situ. Tetapi yang saya harapkan Anda masuk via Messenger atau juga di WhatsApp saya dan telepon langsung. Berdoanya langsung di telepon. Jangan kirim pesan. Saya juga sebenarnya jujur rasa terganggu. Kalau berdoa satu arah itu saya jujur saya pikir orang ini sudah sembuh atau belum. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Bagi saya itu jujur saja terganggu. Jadi tolong dengan sangat sebaiknya Anda by phone saja. Apakah di Messenger atau di WhatsApp saya. Saya kira demikian dan kita akan tutup pelayanan ini. Anda yang sakit pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit tubuh Anda. Arahkan hati kepada Tuhan. Sekali lagi saya tidak bisa menyembuhkan Anda, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan Anda.
Tolong Anda imani, percaya dengan segenap hati. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia dapat menyembuhkan Anda. Tidak peduli sakit Anda seperti apa. Menurut Anda sepelik apa, Anda serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan dapat menjamah dan menyembuhkan. Buka hati dan buka ruang hingga Anda disembuhkan Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit. Sakit apapun juga jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Yesus. Engkau jamah, sembuhkan dari semua sakit penyakit di tubuh mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit penyakit yang disebabkan roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang disebabkan roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Cepat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Isahilan nardina lakum minata alaihu. Yahiminata sandabaya, Engkau jama dan sembuhkan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Benjolan susut mengecil dan hilang saat ini dalam nama Yesus. Benjolan kanker tumor susut dan hilang saat ini dalam nama Yesus. Gondok susut dan hilang dalam nama Yesus. Miom susut dan hilang dalam nama Yesus. Kista susut dan hilang dalam nama Yesus. Asanaya lawasahibilahim. Engkau jama dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka yang sakit di kepala, yang punya masalah kanker otak, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang sakit mata, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka yang sakit di hidung, Engkau jamah polip, sinusitis sembuh dalam nama Yesus. Jamah yang sakit di leher tenggorokan sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit di paru-paru sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit di lambung, di usus dan sakit ma sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit pencernaan sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit secara khusus di lever dan di limfa sembuh dalam nama Yesus. Engkau jamah yang sakit kulit dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit di darah sembuh dalam nama Yesus. Virus dan bakteri keluar dalam nama Yesus. Demikian sakit ginjal sembuh dalam nama Yesus. Sakit tulang sembuh dalam nama Yesus. Tulang keropos sembuh dalam nama Yesus. Tulang patah tersambung dalam nama Yesus. Tulang bengkok menjadi lurus dalam nama Yesus. Dan semua sakit penyakit di tubuh hilang. Sembuh ringan normal dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Anda yang bermasalah, apapun itu, angkat tangankan Anda, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang bermasalah apapun juga. Masalah pekerjaan Engkau berkati dan beri jalan keluar. Demikian yang butuh pertambahan Engkau jamah, untuk rezeki mereka Engkau tambahkan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau beri mereka kemujuran keberuntungan dalam nama Yesus. Demikian Engkau jamah untuk mereka yang punya masalah dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua anak, sesama kakak beradik. Engkau jamah dan tolong rukunkan dalam nama Yesus. Engkau berkati kekasih-kasihmu ini. Rumah tempat tinggal mereka Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian harapan-harapan mereka Engkau berkati dalam nama Yesus. Engkau berkati dan lindungkan mereka dari yang jahat, dari kejahatan perado di udara, kejahatan wabah Engkau jamah dan luputkan dalam nama Yesus. Demikian diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur dan menaruhkan kekasih-kasih dalam kuat kuasa rohmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita telah tiba di penghujung acara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang belum sempat terhubungi atau belum sempat terlayani, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi langsung nomor yang telah disebutkan tadi. Dan kita berjumpa lagi pada besok hari di jam 17.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati.